Hello guys, my name is Faiza Nuril Aurelia and today we are going to talking about jihad, amar ma'ruf and nahi munkar. Oke, aku yakin kalian pasti sering dengar istilah jihad. Mungkin kalian terbayang perang, membunuh diri, orang-orang berjenggot yang siap mati, atau mungkin kalian sebagai muslim sering merasa, kok agamaku digambarkan serem banget ya? Stop, kalian kena brainwashing berita selama puluhan tahun. Hari ini, aku mau bongkar fakta sebenarnya yang jarang banget diumbar di layar kaca. Apa itu jihad? Kenapa ada kelompok yang suka pakai nama agama buat ngelakuin kekerasan? Dan yang paling penting, solusinya apa biar kita nggak saling bunuh? Jawabannya ada di sini. Siap? Oke, gas. Winter. Oke, pertama-tama aku mau lurusin. Dalam Islam, kata jihad itu artinya bersungguh-sungguh atau berjuang. Iya, berjuang. Tapi ada dua jenis. Jihad jenis pertama itu yang sering kalian lihat di TV. Perang fisik. Itu namanya jihad kecil. Dalam aturan main Islam, perang itu cuma dibolehin kalau kalian diserang duluan. Bukan buat menyerang orang lain seenak jidat, apalagi bunuh warga sipil yang nggak salah. Tapi yang lebih besar dari perang fisik itu apa sih? Nah, yang lebih besar dari perang fisik adalah jihad akbar. Coba kalian bayangin, kalian lagi pengen banget marah-marah sama orang yang nyerobot antrian, tapi kalian tahan. Kalian lagi punya banyak uang, tapi gampang banget buat korupsi, tapi itu kalian tolak. Kalian lagi dibully di kantor, pengen balas dendam, tapi kalian maaf. Itu tuh yang namanya perang melawan hawa nafsu. Nabi Muhammad SAW pernah bilang, pas pulang dari perang fisik, beliau bersabda, kita baru selesai dari perang kecil. Sekarang saatnya kita perang yang lebih besar. Musuh terbesar kalian itu bukan orang non-muslim atau bangsa asing. Musuh terbesar kalian itu adalah ego dan nafsu kalian sendiri. Nah, kalau di awal aku bilang ada kelompok yang paham soal jihad, ini dia masalahnya. Mereka skip fase yang paling berat, yaitu melawan nafsu sendiri, dan lompat ke fase yang paling gampang, yaitu bunuh orang. He really goes the distance when food is in short supply. What? Banyak yang bilang Islam itu agama kekerasan karena ada ayat perang. Itu sih bullshit sih. Aku mau kasih satu contoh keren dalam sejarah yang jarang diangkat. Zaman dulu Nabi Muhammad SAW lagi lewat. Tiba-tiba ada jenazah lewat. Beliau langsung berdiri buat hormat. Sahabatnya heran, tanya, itu jenazah orang Yahudi ya Rasulullah? Nabi Muhammad menjawab, bukankah dia juga manusia? Coba kalian bayangin, di saat perang dan konflik lagi panas-panasnya, pemimpin agama justru ngajarin kita buat hormati keyakinan orang lain. Kuncinya ada di satu kata, tasamuh. Itu bahasa Arabnya buat toleransi yang dalam. Dalam Islam, tiap orang bebas mau percaya apa aja. Gak ada paksaan agama. Siapapun yang mengaku beragama Islam tapi melakukan teror, pembunuh diri, atau ngebunuh orang yang beda keyakinan, sebenarnya lagi ngelakuin dosa besar. Mereka justru musuh utama dalam Islam itu sendiri. One even clocked more than 1,000 miles. Aku mau kasih sesuatu yang gak banyak orang sadar.
Kenapa sih kelompok radikal itu muncul? Apa karena mereka terlalu taat beragama? Jawabannya bukan. Secara psikologis, mereka muncul karena perasaan terinjak-injak. Coba kalian bayangin, umat Islam di era kejayaan dulu, ada ilmuwan hebat, peradaban maju, ekonomi kuat, lalu tiba-tiba mereka dijajah, hidup susah, negara-negara barat jauh lebih maju. Nah, perasaan kita udah hebat duluan. Itu ketemu sama orang, tapi kok kita sekarang kayak kacung. Membuatnya lahir kelompok ekstrim. Mereka malu, sakit hati, dan merasa kalah. Untuk menutupi rasa itu, mereka punya cara untuk bertahan hidup. Yaitu yang pertama, menciptakan musuh. Contohnya Amerika, Barat, atau sesama muslim yang dianggap tidak taat. Yang kedua, sistem modern. Contohnya sih demokrasi dan hukum positif. Itu mereka anggap sebagai sistem kafir. Dan yang terakhir, menggunakan kekerasan sebagai satu-satunya cara untuk mengembalikan kejayaan. Jadi, mereka lahir bukan dari kebaikan, tapi dari luka batin dan perasaan rendah diri. Lucunya, mereka menganggap kekerasan itu penyelesaian masalah. Padahal kalau kalian pukul orang, yang terjadi bukanlah masalah selesai. Tapi musuh kalian akan bertambah banyak dan dendam. Ini nih bagian yang paling serem dan harus kalian camkan. Dalam setiap konflik agama, ada satu penyakit mental yang bernama merasa paling benar. Tahu nggak bedanya iblis sama Nabi Adam? Waktu iblis diusir dari surga, dia nggak terima. Dia menyalahkan Tuhan. Dia bilang, aku lebih baik dari Adam. Aku taat. Kenapa aku dibuang? Iblis gak mau introspeksi. Dia terus-terusan menyalahkan orang lain. Sedangkan Nabi Adam, saat beliau diusir karena kesalahan, dia langsung mengakui, Rabbana zalamna anfusana. Ya Tuhan, kami telah menzalimi diri kami sendiri. Itu perbedaan fundamental. Kelompok radikal itu pakai logika iblis. Gue yang paling benar, lo salah. Kalau lo gak mau ikut gue, lo kafir. Halal dong buat gue bunuh lo. Padahal, dalam setiap perbedaan pendapat, jangan cuma fokus ke salahnya orang lain. Coba lihat ke dalam diri sendiri. Mungkin cara kita mencapaikan pendapat itu salah. Mungkin kita nggak paham konteks. Merasa paling benar itu racun. Itu yang bikin perang, bikin retak keluarga, bikin umat Islam saling musuh. Jadi, apalah artinya jihad fisik kalau hati kalian masih penuh kebencian? Apalah gunanya kalian ngaku Islam, tapi kalian masih nggak bisa maafin orang yang beda sama kalian? Jihad yang paling berat sebenarnya adalah menahan diri saat kalian pengen marah, memaafkan saat kalian pengen balas dendam, dan mencintai musuh kalian sebagai manusia. Gak perlu perang, gak perlu teror, cuma butuh introspeksi dan merendahkan hati. Dari semua yang aku jelasin tadi, intinya satu. Jangan biarin rasa ngenes dan inferioritas bikin kalian brutal. Umat Islam sejatinya itu rahmatan lil alamin atau rahmat buat seluruh alam, bukan musibah. Buat kalian yang sekarang lagi baca atau nonton, kalian tolong pahami pesan ini dan share videonya ya. Kita lawan radikalisme dengan cara yang paling jitu, yaitu pengetahuan dan cinta. Aku tanda tangan, keluar, bye.